majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Masjid Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita taufik. Allah masih berikan kepada kita kemudahan, kesehatan, kekuatan untuk dapat melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah pada bulan suci Ramadan yang mulia ini. Bulan yang setiap malamnya malaikat Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Bulan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap malamnya malaikat senantiasa menyeru, memanggil hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat tersebut? Ya baghiyal khair, wahai para pencari kebaikan, aqbil, ya terimalah, sambutlah bulan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat juga mengatakan, wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai para pencari-cari maksiat. Ya, jadi ada hati ini yang memang ada yang hati itu mencari-cari kebaikan, dan ada pula hati sebagian manusia ini senantiasa mencari-cari kesempatan untuk melakukan dosa dan maksiat. Maka malaikat mengingatkan, ya baghiyasy syarri aqsir, wahai yang masih mencari-cari dosa, yang masih cari-cari kesempatan untuk bermaksiat, aqsir, hentikan maksiat tersebut, karena kita sedang berada pada hari-hari dan malam-malam yang mulia. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini seperti yang telah disusun oleh DKM Masjid Taqwa, kita masih bersama kitab Halus Salaf Ma'al Quran yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Badar Ibn Nasir Al-Badar hafizahullahu taala, yaitu kitab yang membahas tentang keadaan salaf. Ya, keadaan salaf bersama Al-Quran. Keadaan generasi terbaik daripada umat ini yang telah mendapat legalitas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk diikuti, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan orang-orang yang terdahulu yang beriman, yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, itu sahabat-sahabat muhajirin dan sahabat-sahabat ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang kata Imam Malik rahimahullahu taala, lan tasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluhat biha awwaluha. Gimana kata Imam Malik rahimahullahu taala, tidak akan baik keadaan akhir daripada umat ini, itu keadaan kita, sampai kita mengikuti apa yang telah membuat umat di awal, generasi di awal menjadi baik. Ya, maka
pembahasan ini ya pembahasan yang sangat penting, itu bagaimana kita mengetahui bagaimana keadaan para generasi yang telah mendahului kita, generasi terbaik daripada umat ini, bagaimana keadaan mereka bersama Al-Quran. Dan malam hari ini kita bersama salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma, ya, yang sahabat yang mulia yang mendapatkan gelar dengan Turjumanul Quran, ya, sahabat yang paling faham tentang makna-makna Al-Quran, dan juga ia digelar dengan Hibru hadhil ummah, tintanya umat ini, saking luasnya keilmuan yang ia miliki. Ia digelar dengan Hibru hadhil ummah, tintanya umat ini adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan menarik di sini, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sahabat Ibnu Abbas, ya, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Ya, 3 tahun sebelum hijrah di perkampungan Bani Hashim. Ya, beliau dilahirkan di Mekah. Namun ya, beliau baru hijrah bersama ayahnya, yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas, menuju Madinah, tinggal di lingkungan masyarakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah baru ketika Amul Fath, yaitu ketika tahun penaklukan kota Mekah. Ya, maka baru di situ Abdullah bin Abbas bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Ya, berarti umur Abdullah bin Abbas pada saat itu, ya, ketika dia sudah mulai bisa untuk belajar, ya, maka pada saat itu umurnya masih sekitar, ketika bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam Amul Fath itu tahun ke-8 Hijriyah. Dan dia lahir 3 tahun sebelum hijrah. Berarti bertemu Nabi sekitar di usia 11 tahun. Ya, di usia 11 tahun, di usia di mana Abdullah bin Abbas menjelang balik, dan tidak lama. Ya, berarti dia tidak lama bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi ya wafat di awal tahun ke-11 Hijriyah. Berarti kesempatannya untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 2 tahun setengah. Ya, kesempatan sahabat yang mulia ini belajar langsung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil ilmu, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya sekitar dari umurnya 11 tahun sampai umurnya 14 tahun. Hanya sekitar itu. Akan tetapi ia mendapatkan, ya, kemuliaan yang sangat banyak dengan waktu singkatnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang nanti akan kita lihat. Maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum adalah sahabat yang sangat dipuji oleh para sahabat yang lainnya, begitupun murid-muridnya yang pernah belajar langsung dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika ditanyakan tentang Ibnu Abbas, maka apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Ni'mat turjumanul Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik orang yang paling faham terhadap Al-Quran adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan muridnya Imam Mujahid, ya, beliau menceritakan tentang gurunya yang mulia ini, kata beliau apa? Kana Ibnu Abbas yusammal bahar. Ibnu Abbas itu digelar dengan al-bahar, laut yang sangat luas. Ya, laut yang sangat luas. Orang Arab biasa kalau menggelar orang dengan al-bahar itu menunjukkan akan keilmuannya yang sangat luas. Ya, min kasrati ilmihi, dia digelar dengan al-bahar, kata Mujahid rahimahullahu taala, karena banyaknya ilmu yang dimiliki oleh
sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, dan juga berkata sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas menceritakan tentang Abdullah bin Abbas, "Ma ra'aitu ahadan ahdar fahman." Ya, aku tidak pernah melihat seseorang yang pemahamannya lebih dalam, ya, wala alubbu lubba, dan tidak ada orang yang akalnya ya sangat tajam, wala aktsaru ilman wala awsa'u hilman min Ibni Abbas. Aku tidak pernah menemukan orang yang paling banyak ilmunya, yang paling luas kelembutannya melebihi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Laqad ra'aitu Umar yad'uhu. Ya, aku pernah melihat Umar radhiyallahu taala an memanggilnya pada peristiwa-peristiwa genting, padahal umurnya masih sangat kecil. Ya, berarti ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq, berarti umur Ibnu Abbas pada saat itu ketika wafat Nabi umurnya hanya berkisar sekitar 14 tahun. Ya, ketika masa Umar, masa setelahnya adalah masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tidak begitu banyak terdengar tentang Ibnu Abbas. Kenapa? Karena dia sibuk mengambil ya warisan ilmu yang ada pada sahabat-sahabat senior Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Ya, di umurnya 14 tahun tersebut, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, Abdullah bin Abbas mengajak teman-teman sebayanya untuk pergi ke rumah-rumah sahabat senior untuk mengambil ilmu dari mereka. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma? Halumma linas'al ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita tanya sahabat-sahabat Nabi, kita ambil ilmu mereka, linata'allam minhum, agar kita mengambil ilmu dari mereka, belajar kepada mereka. Fa innahumul yaumal katsir, karena mereka masih banyak. Lihat semangat yang luar biasa dari sahabat Abdullah bin Abbas yang pada saat itu masih berusia 14 tahun ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di usia kita masih sedang ngapain kita dulu, Pak, Bu? Umur 14 tahun. Ya, Abdullah bin Abbas ya sudah sibuk belajar, pergi ke rumah-rumah sahabat senior. Tapi apa kata teman-temannya kepada Abdullah bin Abbas? Ya ajaban. Hei, wahai Ibn Abbas, atarawna an-nasa yahtajuna ilaik. Apakah engkau mengira orang-orang butuh dengan orang kecil sepertimu di saat kebanyakan sahabat senior masih ada? Itu pikiran orang-orang sebayanya pada saat itu. Sama pikiran kita juga kan, ngapain belajar capek-capek? Ya, orang-orang ustadz besar masih banyak. Ya, maka pada saat itu Abdullah bin Abbas tetap ingin belajar kepada sahabat-sahabat senior pada saat itu. Ia datangi rumah-rumah sahabat-sahabat senior. Ketika ia dapati sahabat-sahabat senior tersebut tertidur, ya maka ia menunggu di depan rumah sahabat tersebut, ya sampai sahabat tersebut keluar dari rumahnya. Padahal kalau Abdullah bin Abbas mau, ya Abdullah bin Abbas bisa saja menyuruh para sahabat itu mendatanginya, karena ia adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat sangat menghormati Ibnu Abbas karena kedudukannya sebagai sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ibnu Abbas tidak melakukan itu. Ia lakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, yaitu dia datangi gurunya. Ia datangi orang yang ia ingin ambil faedah ilmu darinya. Ya, maka jadilah Abdullah bin Abbas, ya ketika di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menjadi salah seorang sahabat yang sangat diperhitungkan pendapatnya, padahal usianya di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ya berarti hanya di usia 16 tahun atau 17 tahun. Ya, di usia 16 tahun dia sudah menjadi salah seorang sahabat yang sangat penting bagi siapa? Bukan bagi orang sembarangan, bagi khalifah pada saat itu, bagi pemimpin dunia pada saat itu, bagi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ketika
sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Abbas, diajak oleh Umar bin Khattab untuk hadir ke majlis tinggi pada saat itu. Ya, kalau kita hari ini di negara kita seperti sidang kabinetnya. Ya, Abdullah bin Abbas diajak untuk ikut sidang kabinet, padahal usianya pada saat itu masih 16 tahun, di saat yang hadir ya pada majlis tersebut adalah sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Ya, sahabat-sahabat senior ya yang pernah ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di peperangan pertama bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu spontan ketika para sahabat senior tersebut melihat Umar bin Khattab membawa anak kecil ya ke majelis yang sangat penting, yang membicarakan urusan umat, yang membicarakan urusan negara, ya maka pada saat itu mereka menolaknya. Namun kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, tunggu sebentar. Ya, kita lihat apa yang difahami oleh anak ini, dan belum tentu kalian memahaminya. Maka di situ ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an bertanya kepada para sahabat senior tersebut tentang apa? Ya, ma taquluna fi qoulihi ta'ala, ya menurut kalian apa yang kalian fahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, Umar bin Khattab menanyakan sahabat senior pada saat itu tentang makna firman Allah pada surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwabah. Menurut kalian apa makna ayat ini? Apa maknanya, Pak? Ya, jelas kan maknanya. Ya, sebagian para sahabat mengatakan qala ba'duhum ya umirna an nahmidallahu subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala, wa nastaghfiruhu, dan kita diperintahkan untuk memohon ampun kepada Allah idza nusirna wa futiha alaina, apabila kita diberikan pertolongan dan apabila kita diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ayatnya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu terjadi, apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, maka bertasbihlah kepada Rabbmu dan beristighfarlah kepadanya, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jelas kata para sahabat maknanya. Ya, maka Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas, akadzalika taqulu ya ibn Abbas, wahai ibnu Abbas, menurutmu memang seperti itukah surat itu? Maka kata Abdullah bin Abbas, la, bukan seperti itu. Itu memang jelas seperti itu maknanya, tapi ada makna lain, kata Abdullah bin Abbas, ya yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat yang mulia tersebut. Ya, kalau begitu apa, kata Umar bin Khattab? Maka kata beliau radhiyallahu taala anhuma, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa a'lamahu lahu. Itu adalah berita tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memberitahukannya kepada Rasulullah melalui surat ini. Iya, langsung terheran sebagian besar para sahabat pada saat itu. Mana di situ ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka kata Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau bacakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka kata beliau, wa dzalika alamatu ajalik. Muhammad, itu adalah tanda ajalmu sudah dekat. Dari mana? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan manusia. Ketika manusia kebanyakan mereka sudah menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mekah sudah ditaklukkan. Ya, kemudian manusia berbondong-bondong masuk Islam.
maka pada saat itu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai. Kalau tugas Rasulullah sudah selesai, berarti ajal Rasulullah sudah dekat. Ya maka faqala Umar, ya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ma a'lamu minha illa ma taqul. Yang aku tahu adalah seperti apa yang engkau ucapkan. Bahwasanya benar. Ya, tidak lama setelah surat ini turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini adalah surat terakhir yang turun secara sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka lihat kecerdasan Abdullah ibnu Abbas, ya, yang belajar hanya sekitar 2,5 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 2,5 tahun berikutnya dia belajar kepada sahabat-sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekitar 5 tahun belajar. Setelah itu bisa menjadi Dewan Pertimbangan Amirul Mukminin. Ya, kita belajar dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Ya, jangan kan jadi Dewan Pertimbangan Presiden, ya kan? Pertimbangan DKM masjid pun kita nggak dibawa. Ya, maka kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini kemuliaan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Baik, kita persingkat. Kenapa Abdullah bin Abbas mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ini? Ada beberapa sebab, kata penulis rahimahullah hafizahullahu taala. Pertama apa? Pertama, keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mendapatkan keilmuan yang luar biasa ini hanya dalam waktu yang sangat singkat ini. Kenapa? Karena sebab utamanya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala apa? Adalah keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang guru. Di mana gurunya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Abbas pernah suatu ketika membawakan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abdullah bin Abbas selain beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi, ibunda Maimunah, ya, ibunda Maimunah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha juga merupakan bibinya. Juga merupakan bibi daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka Abdullah ibnu Abbas ini sering sekali hilir mudik ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika dia membawakan air wudu untuk Nabi, ya, maka Nabi mendoakannya, ya, dengan doa yang sangat masyhur, apa? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan ia terhadap agama dan ajarkan ia ta'wil, ajarkan ia tafsir Al-Qur'an. Ya, maka doa ini penting sekali Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat. Ya, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, ketika anak-anak kita melakukan kebaikan untuk kita, ya, jangan berat untuk mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini sebagian orang tua, ya, anaknya sudah berbuat baik, masih masam juga mukanya, ya kan? Berat untuk mengucapkan, jangankan untuk mendoakan, untuk mengucapkan terima kasih saja sangat berat bagi sebagian orang tua ketika anak-anaknya sudah melakukan kebaikan untuknya. Maka ini diantara akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya, apalagi selaku orang tua dan guru. Ya, doa kita itu terutama orang tua adalah doa yang sangat diijabah, yang sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Salasu da'awat la turat, ada 3 doa yang tidak akan ditolak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya apa? Du'aul walid li waladih. Doa seorang tua kepada anaknya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mendoakan anak-anak. Ya, maka Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas pada saat itu, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan ia terhadap agama dan ajarkan kepadanya tafsir. Ya, maka kalau kita lihat kitab tafsir manapun, maka kita akan selalu menemukan pada setiap tafsir daripada tafsir ayat tersebut, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas. Ya, karena beliau adalah orang yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa memahami Al-Qur'an. Yang kedua, seperti yang kita katakan tadi, beliau selain sepupu Nabi, beliau adalah juga keponakan daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin,
Ibunda Maimunah radhiyallahu taala anha, maka maka Abdullah bin Abbas bisa dengan bebas keluar masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui hal-hal yang ada di rumah Nabi yang tidak diketahui oleh para sahabat, yang tidak mungkin untuk bisa mengetahui hal-hal detail yang terjadi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ya mulazamatuhu li akabiris sahabah. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa di antara sebab kenapa Abdullah bin Abbas menjadi orang yang sangat mulia dengan keilmuannya yang sangat luas, yang sangat disegani oleh sahabat-sahabat senior Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya murid-muridnya. Kenapa? Karena semangatnya yang sangat luar biasa untuk terus belajar kepada para sahabat-sahabat yang senior ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang kemudian yang keempat, karena Abdullah bin Abbas juga memiliki perhatian yang sangat besar terhadap bahasa Arab, padahal beliau adalah orang Arab. Ya, kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka kita tidak akan mungkin bisa memahami Al-Quran ini dengan baik dan benar kalau kita tidak paham bahasa Arab. Maka Abdullah bin Abbas menghafal syair-syair orang Arab, ya, menghafalkan bait-bait syair mereka, ya, pembicaraan mereka, ya, belajar lebih dalam tentang makna-makna setiap huruf daripada huruf-huruf yang ada dalam bahasa Arab tersebut. Ya, maka beliau menjadi orang yang sangat faham terhadap Al-Quran. Ini kita bahasa Arab yang nggak paham, ya, mau menjadi ahli tafsir dan bangga digelar dengan itu. Ya, Allah musta'an. Kemudian yang kelima, kaum muslimin kaum muslimat, karena beliau radhiyallahu taala anhuma telah mencapai martabatul ijtihad, karena kerajinan beliau yang sangat luar biasa belajar bersama Nabi dengan semangat yang luar biasa dan belajar kepada para sahabat Nabi yang mulia dengan semangat yang luar biasa, ya, maka beliau telah mengumpulkan berbagai, ya, adawat, ya, berbagai macam hal-hal yang diperlukan untuk tafsir. Beliau memilikinya. Beliau bukan hanya faham bahasa Arab, beliau juga faham hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga paham ayat-ayat Al-Quran. Beliau paham ya, ilmu-ilmu yang lainnya yang dibutuhkan untuk menafsirkan Al-Quran. Ya, maka Abdullah bin Abbas menjadi sahabat yang sangat dimuliakan dan sangat disegani, bukan hanya oleh murid-muridnya, akan tapi juga disegani oleh para sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semasa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas, ya, seperti yang kita ceritakan tadi, sering sekali memanfaatkan momen-momen kedekatan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi pernah membonceng Abdullah bin Abbas di ontanya, lalu pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya wasiat. Ya, memberikan kepadanya wasiat yang sering sekali kita dengarkan, yaitu Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, ya, ala u'allimuka kalimat yanfa'uka Allahu bihin. Ya wahai gulam, ya wahai anak muda, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anakku, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang apabila yang kau mengamalkannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu manfaat. Ya, di antara kalimat tersebut apa? Ihfazillaha yahfazka. Ya wahai Ibn Abbas, wahai anakku, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Udah tinggi bahasa Nabi kalau untuk standar kita sekarang. Ya, Nabi pada saat itu berbicara kepada anak yang masih usia 8 tahun. Ya, Nabi berbicara kepada anak yang masih usia 8 tahun atau kisaran antara 8 sampai 11 tahun. Bahasa Nabi tadi apa? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajiduhu amamak. Jagalah Allah, Allah, engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala ketika engkau sedang berada dalam keadaan lapang. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu tatkala engkau dalam kesusahan. Ya, dan ada beberapa kalimat lagi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada nasihat yang mulia ini kepada
sahabat Abdullah bin Abbas, sehingga ini dijadikan oleh Abdullah bin Abbas sebagai pedoman hidupnya. Ya, dan dia benar-benar mengamalkannya, dan dia benar-benar menjadi sahabat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Masyarul muslimin wal muslimat, mari kita lihat bagaimana keadaan Abdullah bin Abbas bersama Al-Quran. Ya, maka keadaan Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu taala anhuma ketika bersama Al-Quran seperti kebanyakan keadaan para sahabat yang lainnya. Ya, seperti kebanyakan keadaan para sahabat yang lainnya, karena mereka adalah orang-orang ya yang secara langsung menyaksikan Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang sangat faham pada setiap kalimat, pada setiap huruf yang ada pada Al-Quran tersebut. Maka tidak heran mereka-mereka ini, para sahabat yang mulia ini, termasuk Abdullah bin Abbas, adalah orang yang hatinya adalah hati yang sangat lembut ketika mendengarkan Al-Quran. Tidak jarang para sahabat yang mulia ini, termasuk Abdullah bin Abbas, ketika mendengarkan atau ketika membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka menangis karena mereka sangat faham terhadap apa yang mereka baca. Mari kita dengarkan penuturan daripada muridnya, ya, Imam Atha ibn Abi Rabah rahimahullahu taala, menceritakan tentang gurunya yang sangat ia cintai ini. Apa kata tentang gurunya? Kan Ibnu Abbas, ya, bahwasanya dahulu Abdullah bin Abbas yaqumu akhiral laili amamal bait. Aku pernah melihat guruku Abdullah bin Abbas sedang melaksanakan salat malam di depan Ka'bah. Biqaulihi ta'ala, dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa bi amaniyikum wala amani ahli alkitab, may ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira." Aku pernah mendengarkan guruku membacakan ayat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa 123. Ketika dia membaca ayat ini, kata Atha bin Abi Rabah, fayabki wa yuksirul buka, dan seketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menangis dengan tangisan yang sangat banyak. Ya, fa idza ra'ainahu fis sabah, dan ketika kami melihatnya di waktu pagi, ya qulna, maka masing-masing kami mengatakan apa? Ya, qad faqada ahadu abnaihi min kasrati bukaihi. Seolah-olah Abdullah bin Abbas ini adalah seperti orang yang baru saja kehilangan anaknya. Seperti tangisan seseorang yang baru saja kehilangan anaknya. Ya, saking banyaknya tangisan Abdullah bin Abbas ketika membaca ayat ini. Itu firman Allah apa? Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Bukan dengan angan-angan kalian, dan juga bukan dengan angan-angan ahlul kitab. Nah, kita nggak paham kan apa maksud angan-angan kalian, angan-angan ahlul kitab. Kita harus baca dulu tafsir, baru kita paham makna ayat ini. Tapi Abdullah bin Abbas langsung paham. Ya, ayat ini turun kepada apa? Turun di saat ketika orang-orang pada saat itu sebagian kaum muslimin dan orang-orang ahlul kitab, mereka saling membangga-banggakan di antara mereka. Ya, orang-orang ahlul kitab mengatakan apa? Tidak akan ada yang masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, karena nabi kami lebih dulu daripada nabi kalian. Maka sebagian kaum muslimin membalas. Mereka mengatakan tidak ada yang lebih baik melainkan kami, karena nabi kami adalah penutup para nabi. Kami lebih baik dari kalian. Maka Allah menegur mereka, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Bukan dengan angan-angan kalian dan juga bukan dengan angan-angan ahlul kitab. Ya, siapapun kalian, may ya'mal su'ay yujza bih. Barang siapa yang melakukan keburukan, dia akan dibalas dengan keburukannya tersebut. Wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Dan dia tidak akan dapati penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Abdullah bin Abbas ketika membaca ayat ini, beliau menangis. Kenapa? Karena beliau tahu bahwasanya walaupun kita adalah umat terbaik, kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan, kita melakukan maksiat, yujzabih, kita tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita adalah umat terbaik.
Ya maka jangan berbangga dengan predikat kita umat terbaik tapi kita tidak melakukan amal apa-apa. Atau ketika kita bangga dengan bahwa kita adalah umat Rasulullah SAW sebagai umat terbaik dibandingkan umat-umat sebelumnya, tapi kita masih saja suka berbuat dosa. Ya maka Allah tegur, "May ya'mal su'an yujza bih." Siapa yang melakukan keburukan dia akan dibalas dengan keburukannya tersebut. Maka beliau ketika membaca ini dia menangis. Dan juga pada kesempatan lainnya, ya Abdullah bin Abi Malikah menceritakan tentang gurunya yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, aku pernah menemani Abdullah bin Abbas pada sebuah perjalanan min Makkah ila Madinah, dari Makkah menuju Madinah. Fakana idza nazal, ketika berhenti, kata Abdullah bin Abi Malikah, ketika kami berhenti untuk beristirahat, ia turun lalu mengerjakan salat malam. Ya lalu ditanyakan kepadanya, ya maka di sini kalau sedang bersafar, kalau sedang keluar, di situ kita akan melihat bagaimana sosok pribadi seseorang. Kita akan tahu sifat aslinya seperti apa. Ya maka pada saat itu Abdullah bin Abi Malikah ditanyakan, engkau lihat nggak dia sholat seperti apa? Ya, maka kata Abdullah ibn Abi Malikah, ya aku melihat bagaimana ia sholat, bagaimana bacaannya. Ya ketika dia membaca, waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Ya maka ketika dia membaca surat Qaf, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan telah datang sakaratul maut, ya wa dzalika ma kunta minhu tahid. Ya dan itulah sesuatu yang kalian terus-menerus lari darinya. Maka pada saat itu aku mendapati terdengar suara ya isakan tangisnya, ya, gemuruh di dadanya, saking sedihnya, ya saking menangisnya Abdullah ibnu Abbas ketika membaca tentang ayat yang bercerita tentang sakaratul maut ini. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya karena waktu kita yang terbatas, ya mungkin kita cukupkan sampai di sini dari apa yang ingin kita sampaikan tentang Abdullah ibnu Abbas, karena kalau ingin disampaikan semuanya tentu ini adalah suatu hal yang sangat panjang. Karena dia adalah sahabat yang sangat mulia, sahabat yang betul-betul faham terhadap Al-Quran, maka keadaannya terhadap Al-Quran, maka keadaannya adalah keadaan yang sangat luar biasa. Ya, orang yang betul-betul faham terhadap Al-Quran seperti Abdullah bin Abbas ini dan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram, mereka berhenti pada batas itu. Mereka tidak pernah melebihi batasan-batasan yang telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya wallahu a'lam Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ya inilah sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di umur yang sangat belia dan hanya belajar bersama Nabi hanya di kisaran 2 sampai 3 tahun. Ya lalu belajar setelahnya ya dengan sahabat-sahabat pembesar, ya pembesar-pembesar sahabat pada saat itu yang masih hidup. Ya dalam waktu singkat ya beliau mampu menjadi orang yang sangat diperhitungkan, ya orang yang sangat disegani bahkan tidak hanya oleh murid-muridnya, bahkan juga oleh sahabat-sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup pada saat itu. Ya maka profil beliau adalah profil yang sangat indah untuk kita bahas dan kita baca, namun karena keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.